bagaimana kabarmu hari ini? Semoga semuanya masih semangat. Ya harus semangat lah, jangan loyo-loyo. Happy weekend semuanya, bagaimana kabarmu? Semoga kita semua masih dalam keadaan sehat. Sebelum kita menikmati weekend, hari ini kita belajar dulu. Dari awal pelajaran kemarin kita sudah membahas dan mempelajari tentang kita ini sebagai pribadi yang unik, karena kita semua adalah ciptaan Tuhan. Kita adalah pribadi-pribadi dan kita memiliki keunikan masing-masing. Nah, dalam pribadi kita ini sebagai ciptaan Allah, ada tokoh yang menjadi teladan. Bagaimana kita harus berpikir, bagaimana kita harus berkata, bagaimana kita harus bertindak dan sebagainya. Tokoh teladan kita ini yaitu Yesus Kristus, di mana kita telah mempelajari bagaimana pribadi Yesus yang menjadi teladan bagi kita semua sebagai murid-muridnya. Nah, supaya apa kita meneladani bagaimana Yesus berpikir, bagaimana Yesus bertindak, bagaimana Yesus berkata, supaya kita dalam kehidupan bermasyarakat, karena tidak hanya sebagai pribadi, kita juga sebagai makhluk sosial. Jadi kita meneladani bagaimana teladan Yesus dalam kehidupan kita, supaya kita bisa hidup dalam kehidupan sosial kita. Kita bisa bermasyarakat dan kita bisa melakukan kehendak Allah dan juga mewartakan kerajaan Allah melalui kata, perbuatan, dan tindakan kita dengan sesama kita dalam masyarakat. Nah, hari ini kita mempelajari dulu yang pertama, yaitu tentang hormat kepada orang tua. Sebelum belajar, mari kita siapkan dulu hati kita untuk berdoa. Tutup mata, lipat tangan, tundukkan kepala. Dalam nama Bapa, dalam nama Putra, dan dalam Roh Kudus. Amin. Amin. Ya Allah yang Maha Pengasih, puji dan syukur kami haturkan kepadamu, karena Engkau telah memberikan kami hidup melalui ayah dan ibu kami. Ajarilah kami untuk menghormati dan menyayangi mereka, karena mereka telah menjadi perpanjangan kasih-Mu untuk menciptakan, membesarkan, dan mendidik kami. Berkatilah segala jasa serta kebaikan mereka, dan balaslah dengan rahmat-Mu, karena kami tak akan pernah sanggup membalas jasa mereka. Sebab Engkaulah Tuhan dan pengantara kami kini dan sepanjang masa. Amin. Dalam nama Bapa, dalam nama Putra, dan dalam Roh Kudus. Amin. Amin. Jika berbicara tentang orang tua itu adalah ayah dan ibu kita. Dimana kalau tidak ada orang tua, kalau tidak ada ayah dan juga ibu, kita tidak akan ada juga di dunia ini. Maka secerewet apapun ibumu atau segalak apapun ayahmu, mereka adalah orang tua yang patut, yang harus kita hormati. Dalam firman Tuhan juga ada perintah Allah yang keberapa, yang berbunyi, hormatilah ayahmu dan ibumu. Tuliskan di buku tugasmu. Oke, kita lanjut. Orang tua dianugerahkan oleh Allah, diberikan oleh Allah, supaya kita juga ada di dunia ini. Kalau tidak ada orang tua, kita tidak ada di dunia ini, ya. Nah, orang tua juga yang membesarkan dan mendidik kita, supaya kita bisa sebesar sekarang, supaya kita bisa berbicara seperti sekarang, supaya kita bisa menjadi anak yang seperti sekarang. Itu karena peran orang tua. Oleh karena itu,
Jika ada anak yang tidak hormat kepada orang tuanya, yang suka melawan, yang suka membantah, itu merupakan dosa, ya. Tidak baik. Tuhan Allah sangat tidak suka dengan anak yang tidak menghormati orang tuanya. Jika kamu tidak menghormati orang tuamu, berarti kamu tidak menghormati Tuhan Allahmu. Karena Tuhan Allah yang menciptakan orang tua dan menganugerahkan orang tua kepadamu. Semua orang tua sangat menyayangi anaknya. Semua orang tua pasti mencintai anaknya. Jadi, jika kamu selama ini menilai orang tuamu mungkin tidak baik atau orang tuamu begini-begini, itu tidak pantas kamu lakukan. Karena setiap orang tua pasti menyayangi anaknya. Tetapi harus kita sadari, semua orang tua, ayah kita, ibu kita punya kekurangannya masing-masing. Nah, dengan kekurangan dan kelebihannya, ia sudah menjadikanmu seperti sekarang ini. Maka kamu harus berterima kasih kepada orang tua. Harus selalu baik dan sopan terhadap orang tua. Apapun alasannya, tidak pantas jika kita tidak hormat kepada orang tua. Tingkah laku kita, perbuatan kita, perkataan kita terhadap orang tua itu mewakili juga tingkah laku kita, perkataan kita terhadap Tuhan dan juga orang lain. Nah, sekarang tugasmu adalah kamu ceritakan kembali menurut versimu, menurut bagaimana pemahamanmu dan bagaimana yang kamu tahu, cerita tentang Malin Kundang Anak Durhaka. Itu cerita rakyat dari Sumatera Barat. Oke, setelah kamu ceritakan kembali cerita tentang Malin Kundang Anak Durhaka itu, kamu sampaikan apa pesan dari cerita rakyat tersebut. Sampaikan apa pesan dari cerita rakyat tersebut, dan menurutmu mengapa kita harus menghormati orang tua kita. Oke, itu saja tugasnya untuk hari ini. Sekarang mari kita tutup dengan berdoa. Dalam nama Bapa, dalam nama Putra, dan dalam Roh Kudus. Amin. Amin. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih atas segala rahmat dan berkat-Mu sepanjang pelajaran kami hari ini. Kami mohon kepadamu, bimbing dan sertailah kami agar menjadi anak-anak yang selalu hormat kepada orang tua kami dan membantu orang tua kami di rumah. Sebab Engkaulah Tuhan dan pengantara kami kini dan sepanjang masa. Amin. Dalam nama Bapa, dalam nama Putra, dan dalam Roh Kudus. Amin. Amin. Go semangat untuk mengerjakan tugasnya hari ini, dan selamat menikmati akhir pekan bersama keluarga. Jangan lupa selalu berdoa dan bersyukur dan menghormati serta membantu orang tuamu di rumah. Tuhan Yesus memberkati. Bye-bye.